akan menjelaskan tentang alur terbentuknya psikologi sebagai ilmu pada masa Yunani kuno. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Menurut John Braden Watson, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan. Sedangkan Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul pada diri manusia, seperti perasaan panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Pada masa Yunani kuno, filsafat sudah membahas gejala-gejala kejiwaan. Di antaranya, yang pertama yaitu thales, mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang supernatural. Menurutnya, jiwa itu tidak ada karena yang ada di alam hanyalah gejala alam. Dan menurut Thales, gejala alam berasal dari air. Yang kedua yaitu pada masa Yunani kuno, filsafat sudah membahas gejala-gejala kejiwaan. Di antaranya, yang pertama yaitu thales, mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang supernatural. Menurutnya, jiwa itu tidak ada karena yang ada di alam hanyalah gejala alam. Dan menurut Thales, gejala alam berasal dari air. Yang kedua yaitu Anaximander, mengatakan bahwa segalanya berasal dari epeiron yang artinya tak terbatas, tak terbentuk, tak bisa mati, yaitu seperti konsep tentang Tuhan di zaman sekarang. Maka Anaximander berpendapat bahwa jiwa itu ada. Kemudian ada Anaximenes yang menurutnya segala sesuatu itu berasal dari udara, dan dia mendukung konsep dari Anaximander yang menyatakan bahwa jiwa itu ada. Kemudian ada Empedocles yang menurutnya ada 4 elemen dasar alam, yaitu tanah, udara, air, dan api. Sedangkan manusia pun bisa dianalogikan seperti elemen tersebut, seperti tulang, otot, dan usus dapat dianalogikan sebagai bumi dan tanah. Lalu fungsi tubuh yaitu udara, rasio api, dan cairan tubuh adalah air. Selanjutnya ada Hippocrates yang menganggap bahwa jiwa manusia itu ada 4 penggolongan menurut cairan tubuh yang dominan, yaitu sanguin yang artinya periang oleh darah, kedua melankolis yang artinya murung oleh sumsum hitam, yang ketiga yaitu kolerik yang artinya cepat bereaksi menurut sumsum kuning, dan terakhir adalah phlegmatis yang artinya lamban yang dapat didominasi oleh lendir. Yang terakhir ada Demokritus yang mempunyai pandangan bahwa segala sesuatu yang berada di dunia ini terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat dibagi-bagi. Cara berpikirnya mengikuti prinsip-prinsip mekanistis dan materialistis. Menurutnya jiwa itu terdiri dari atom-atom. Kemudian terdapat 2 pandangan. Yang pertama yaitu pandangan monisme yang berarti pandangan terhadap jiwa dan badan berasal dari unsur-unsur yang sama dan tunduk pada hukum-hukum yang sama. Sedangkan pandangan yang kedua yaitu dualisme. Jiwa tidak sama dengan badan, keduanya tunduk pada hukum-hukum yang terpisah. Pada masa Yunani kuno tersebut, banyak sekali tokoh filsuf yang berperan penting terhadap perkembangan ilmu psikologi ratusan tahun ke depan. Ialah 3 serangkai, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Perlu kita ketahui bahwa Plato itu adalah murid dari Socrates dan Aristoteles adalah murid dari Plato, dan ketiga tokoh tersebut adalah penganut paham dualisme. Socrates memperkenalkan teknik meotics, yaitu wawancara untuk menggali keluar pikiran-pikiran dari seseorang. Ia percaya bahwa pikiran-pikiran itu mencerminkan keberadaan jiwa di balik tubuh manusia. Plato adalah penganut dualisme. Ia mengatakan bahwa dunia kejiwaan berisi ide-ide yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengalaman hidup sehari-hari. Jiwa yang berisi ide-ide diberi nama psyche.
Plato mengatakan bahwa jiwa psikis terdiri dari 3 bagian, yaitu logistikon yang artinya akal yang berpusat di kepala. Kemudian yang kedua yaitu tumetikon yang artinya rasa yang berpusat di dada. Yang ketiga ada abdomen yang artinya kehendak yang berpusat di perut. Bagi Plato, fungsi berpikir atau logistikon yang paling penting dalam jiwa manusia. Keadaan jiwa seseorang dan arah perkembangan jiwa orang itu dipengaruhi oleh fungsi berpikir dari seseorang. Pendapat Plato tersebut membuatnya disebut sebagai rasionalis atau penganut paham rasionalisme, yaitu paham yang mementingkan rasio atau akal di atas fungsi-fungsi kejiwaan lainnya. Yang terakhir adalah Aristoteles yang memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang berbentuk kejiwaan atau form harus menempati suatu wujud tertentu atau matter. Wujud ini hakikatnya merupakan pernyataan atau ekspresi dari jiwa. Hanya Tuhan satu-satunya yang tanpa wujud. Tuhan adalah form saja tanpa adanya matter. Pandangan tersebut membuat Aristoteles disebut sebagai penganut paham empirisme, yaitu kaum yang meyakini bahwa segala sesuatu harus bertitik tolak pada realita, yaitu dari matter itu sendiri. Matter dapat diketahui melalui pengamatan atau pengalaman empiris yang merupakan sumber utama dari pengetahuan. Dengan pendapatnya ini, Aristoteles sering disebut sebagai bapak psikologi. Aristoteles juga banyak menyumbangkan pikiran-pikiran pentingnya, salah satunya itu dalam tulisannya yang berjudul The Anima, yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu terbagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ada anima vegetativa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada anima sensitiva, yaitu hewan, yang dimana hewan di sini memiliki panca indera berupa sensitivitas. Kemudian yang ketiga ada anima intelektiva, yaitu manusia, di mana manusia memiliki kemampuan mengingat dan menunjukkan bahwa manusia memiliki kecerdasan atau intelektual. Psikologi pada masa Helenistik. Sebelum memasuki abad pertengahan, terjadi perang Peloponnesian yang berujung pada menyerahnya Athena Yunani kepada Kekaisaran Makedonia yang dipimpin oleh Alexander Agung yang berpusat di Sparta pada tahun 431 sampai dengan 404 sebelum Masehi. Peristiwa tersebut membuat masyarakat Yunani berada dalam ketidakpastian. Namun, dalam peristiwa tersebut, filsafat Yunani mengalami perkembangan yang luar biasa dengan munculnya para filsuf-filsuf besar. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal, dan momen itu disebut sebagai awal dari masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad 31 sebelum Masehi dan menguasai Yunani. Pada masa Helenistik, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih senang membahas kehidupan praktis sehari-hari daripada membahas masalah teoritis dan spekulatif. Pada masa Helenistik, muncul beberapa pemikiran yang anti-filsafat dan pro-filsafat, yaitu skeptisisme, didirikan oleh Pyrrhus pada tahun 360 sampai dengan 207 sebelum Masehi. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk mencapai pada kebenaran yang absolut. Pyrrhus menolak segala bentuk dogmatisme yang berkembang saat itu. Bagi skeptisisme, dogmatisme tidak bisa dibuktikan kebenaran ataupun kekeliruannya. Skeptisisme memiliki pandangan yang sama dengan kaum sofis, yang meragukan adanya pengetahuan objektif dan memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang relatif. Sinisme didirikan oleh Antisthenes pada tahun 445 sampai dengan 365 sebelum Masehi, yang juga merupakan murid dari Socrates. Sinisme merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, serta adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Epikureisme yang didirikan oleh Epicurus
mempercayai bahwa manusia terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis sehingga membuat manusia dapat bertindak secara bebas. Stoicism didirikan oleh Zeno pada tahun 333 sampai dengan 264 sebelum Masehi. Stoicism meyakini bahwa nalar merupakan otoritas tertinggi dan alam semesta diatur oleh aturan yang dapat dipahami oleh nalar, dan juga mereka meyakini bahwa yang terpenting bagi mereka adalah kehidupan yang sesuai dengan alam. Abad Pertengahan merupakan periode sejarah di Eropa semenjak bersatunya kembali bekas daerah kekuasaan Romawi di bawah prakarsa Raja Charlemagne pada abad 5 sampai munculnya monarki nasional. Dimulainya penjelajahan samudra, kebangkitan humanisme, juga reformasi Protestan dengan dimulainya Renaissance pada tahun 1517. Abad Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Di masa ini, agama berkembang juga mempengaruhi hampir semua kegiatan manusia. Pemerintahan juga termasuk di dalamnya sebagai konsekuensinya. Sains yang berkembang di masa zaman klasik juga lebih dianggap sebagai ilmu sihir yang menjadi kealihan isu manusia. Di masa ini, ilmu kesenian dan pengetahuan dimanfaatkan sebagai kepentingan religi. Terdapat larangan pengeksposan tubuh manusia juga hewan yang mendapat larangan dengan teknik abstraksi yang memungkinkan sensasi tercipta meskipun tidak ada bentuk realis. Di masa ini juga terbangun sistem peperangan salib untuk mempertahankan pemerintahan Eropa dari desakan pengaruh pemerintahan Islam dari Timur Tengah. Crusade adalah seorang ksatria yang harus tetap membela keyakinannya di setiap kali terjadi peperangan atau perang suci. Oleh karena itulah menjadi penyebab mengapa pemerintahan di bawah pengaruh agama. Abad Pertengahan awal berlangsung pada tahun 400 Masehi. Banyak orang yang menganggap bahwa mereka masih berada di Kekaisaran Romawi. Menjadi orang Romawi sangatlah populer, bahkan mereka yang tidak pernah bergabung ke dalam Kekaisaran Romawi lama, mereka pun menganggap diri mereka sebagai orang Romawi. Sekian. Saya Andi Siti Zakia dari kelompok 1 Sejarah Aliran Psikologi. Saya akan menjelaskan masa Renaissance di Eropa hingga Wundt berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu. Yang pertama, perkembangan Renaissance. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Krisis pada zaman Dark Age di Eropa disebabkan oleh pembatasan berpikir, berpolitik, dan bersosialisasi sesuai dengan doktrin gereja yang berlaku pada masa tersebut. Menurut buku Sejarah Eropa, dari zaman kegelapan hingga era baru pada tahun 2018 karya Willis Mason West, perkembangan masa Renaissance mencapai titik puncak ketika muncul paham sekularisme, individualisme, dan humanisme di Eropa. Yang kedua, sejarah Wilhelm Wundt. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas of Leipzig.
di Jerman ditandai oleh berdirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan walau tidak memadai. Dengan berdirinya laboratorium ini, lengkaplah syarat psikologi untuk menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga tahun berdirinya laboratorium ini Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Wilhelm Wundt dapat dikatakan sebagai bapak psikologi modern. Ia telah berusaha untuk menjadi psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau biasa disebut otonom. Sebelum abad ke-19, psikologi merupakan bagian dari filsafat. Perbedaan cara memecahkan masalah jiwa di masa lampau dengan masa modern, terutama terletak dalam cara pendekatannya. Pendekatannya di masa lampau bersifat filosofis dan atau mistik, sedangkan masa modern dengan pendekatan saintifik atau ilmiah, yaitu melalui penelitian empirik. Perkenalkan, nama saya Anggun Ananda Husain. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Pertama, sejarahnya. Pada akhir abad ke-19 terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai tokoh psikologi eksperimental, Wundt memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam eksperimennya dan dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena ia mengemukakan suatu teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen atau elementisme dan ada mekanisme terpenting dalam jiwa yang menghubungkan elemen-elemen kejiwaan satu sama lain sehingga membentuk satu struktur kejiwaan yang utuh yang disebut asosiasi. Oleh karena itu, Wundt juga dianggap sebagai tokoh asosiasionisme. Kemudian Edward Bradford Titchener mencoba menyebarluaskan ajaran-ajaran Wundt ke Amerika. Akan tetapi orang Amerika yang dikenal praktis dan pragmatis kurang suka pada teori Wundt yang dianggap terlalu abstrak dan kurang dapat diterapkan secara langsung dalam kenyataan. Mereka kemudian membentuk aliran sendiri yang disebut fungsionalisme. Selain di Amerika, di Jerman sendiri, ajaran Wundt mulai mendapat kritik dan koreksi. Salah satunya dari Oswald Kulpe, salah satu seorang muridnya yang kurang puas dengan ajaran Wundt dan kemudian mendirikan alirannya sendiri di Würzburg. Aliran Würzburg menolak anggapan Wundt bahwa berpikir itu selalu berupa image atau bayangan dalam pikiran. Kulpe berpendapat pada tingkat berpikir yang lebih tinggi, apa yang dipikirkan itu tidak lagi berupa image atau bayangan, tapi ada pikiran yang tak terbayangkan atau imageless thought. Kemudian di Eropa muncul juga reaksi terhadap Wundt dari aliran Gestalt. Aliran Gestalt menolak ajaran elementisme Wundt dan berpendapat bahwa gejala kejiwaan, khususnya persepsi yang banyak diteliti aliran ini, haruslah dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, yang tidak terpecah dalam bagian-bagian. Kemudian Kreuger memperkenalkan istilah Ganzheit yang berasal dari kota Gänze yang berarti keseluruhan. Meskipun istilah Ganzheit masih dianggap sama dengan istilah Gestalt dan aliran ini sering dianggap sebagai aliran tersendiri, namun menurut tokohnya Kreuger dan Ganzheit tidak sama dengan Gestalt dan merupakan perkembangan dari psikologi Gestalt. Ia berpendapat bahwa psikologi Gestalt terlalu menitiberkan kepada masalah persepsi objek, padahal yang terpenting adalah penghayatan secara menyeluruh terhadap ruang dan waktu, bukan persepsi saja atau totalitas objek-objek. Kemudian perkembangan lebih lanjut muncul dari psikologi Gestalt adalah munculnya teori medan atau field theory dari Kurt Lewin. Mulanya Lewin tertarik pada paham Gestalt
Tetapi kemudian ia mengkritiknya karena dianggap tidak kuat. Namun demikian berkat Lerwin sebagai perkembangan lebih lanjut di Amerika Serikat lahir aliran psikologi kognitif yang merupakan perpaduan antara aliran behaviorisme yang tahun 1940-an sudah ada di Amerika dengan aliran Gestalt yang dibawa oleh Lewin. Aliran psikologi kognitif sangat menitikberatkan pada proses-proses sentral seperti sikap, ide, dan harapan dalam mewujudkan suatu tingkah laku. Kemudian pada akhirnya lahirnya aliran psikoanalisa yang besar, pengaruhnya dalam perkembangan psikologi hingga sekarang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun peranan beberapa dokter ahli jiwa atau psikiater seperti Jean-Martin Carrez dan Pierre Janet tidak kurang pentingnya dalam menemukan aliran ini. Namun Sigmund Freud lah yang dianggap sebagai tokoh utama yang melahirkan psikoanalisa. Karena psikoanalisa tidak hanya berusaha menjelaskan segala sesuatu yang tampak dari luar saja, tetapi secara khusus berusaha menerangkan apa yang terjadi di dalam atau di bawah kesadaran manusia. Maka psikoanalisa juga dikenal sebagai psikologi dalam atau deep psychology. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.